Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lamongan Yuhronur Effendi Dirham Akbar Aksara menawarkan 15 program unggulan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi Kabupaten Lamongan. Hal ini disampaikan oleh Pak Yes, sapaan Yuhronur Effendi, dalam live talk show Serawung bersama sahabat muda Lamongan di Rumah Akila, Sabtu 14 September 2024. Lamongan tidak punya sumber daya alam, sebagaimana Bojonegoro misalnya, yang punya minyak, yang punya Tuban misalnya, punya gas. Kita belum punya BUMN misalnya, tapi yang kita banggakan kita punya sumber daya manusia yang luar biasa. Dilihat dari apa? Dilihat dari indeks pembangunan manusia yang kita selalu naik setiap tahunnya, indikatornya yaitu 74,5, dan kita di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur maupun rata-rata nasional. Ya. Boleh tepuk tangan untuk Lamongan lagi. Ya. Itu namanya Indeks Pembangunan Sumber Daya Manusia atau IPM, yang bisa mengukur bagaimana sumber daya manusia Lamongan untuk punya daya saing ke depan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yang saya catat dari Prof. Pakacung tadi adalah harus terus bangga menjadi orang Lamongan. Nah, iya kan? Tadi kan beliau mengatakan begitu. Sama dengan yang kita pikirkan semua, sama dengan yang saya pikirkan. Saya terus memberikan hal-hal yang positif. Ya, di tengah ya persoalan politik yang sekarang ada. Kita melihat ya bagaimana narasi-narasi negatif yang sebenarnya itu ditujukan kepada saya dalam rangka konteks pilkada, namun demikian tanpa disadari ini adalah sama dengan mendowngrade eksistensi Kabupaten Lamongan yang luar biasa. Ya, dijelek-jelekan jalan, dijelek-jelekan apa saja, dijelek-jelekan apa. Tapi sebenarnya efeknya bukan untuk saya, efeknya untuk apa? Untuk Lamongan. Ya, tidak bagus dibaca oleh orang di luar Lamongan. Nah, ketika kita semua tadi yang disampaikan Prof. Kacung, pesannya yang saya catat, banggalah menjadi orang Lamongan. Inilah yang bisa menggerakkan langkah kita ke depan supaya kita tetap berpikiran positif, selalu mendukung bagaimana Lamongan, ya, Lamongan dalam garis tebal, bukan saya, bukan bupati, bukan yang lain, tapi Lamongan yang terus kita jaga ini harus terus kita perbaiki dengan sebaik-baiknya. Semua siapapun orang Lamongan punya tanggung jawab yang sama, ya, punya tanggung jawab. Saya, Mas Safruddin, Mas Dirham, dan semuanya lah yang hadir pada kesempatan ini punya tanggung jawab yang sama untuk terus menjaga eksistensi Lamongan sebagai kota yang mengkilat, sebagai kabupaten yang punya daya saing dalam SDM yang luar biasa. Untuk itu saya terima kasih menyambut baik ya atas Serawung pada hari ini. Serawung itu kan sama dengan silaturahmi. Serawung ya. Serawung itu seserawungan ya, yang sama-sama mendapatkan manfaat. Saya juga bisa mendapatkan manfaat dari acara ini, dan tentu semuanya juga akan memberikan manfaat dari acara ini. Nah, ke depan saya akan mengikuti kontestasi pilkada di tanggal 27 November 2024 yang akan datang. Terus apa yang akan saya bawa, Pak? Tadi disampaikan untuk apa? Bagaimana hubungan politik dan bisnis? Bagaimana hubungan kekuasaan dan kesejahteraan? Nah, dalam ilmu politik dikatakan bahwa untuk mendapatkan kekuasaan itu adalah digunakan untuk kesejahteraan. Ya, itu teori politik. Nah, yang kita kejar adalah untuk kesejahteraan dan kejayaan masyarakat Lamongan. Untuk itu tagline kami ke depan adalah menjaga amanah dan melanjutkan yang tertunda. Nah, ada visi yang kita bawa, dan saya nanti akan membawa sebagaimana tahun lalu. Periode saya yang pertama ini ada 11 program. Ke depan ada 15 program yang kita kembangkan, ya, antara lain
Jamula masih menjadi program yang berkelanjutan, jalan mantap dan mulus Lamongan. Ya, kenapa masih banyak yang teriak-teriak tentang jalan? Saya tahu, ya, saya paham. Tapi memang kita harus memanage dengan sebaik-baiknya pembangunan infrastruktur kita, karena keterbatasan atau mengatur bagaimana sumber daya finansial dalam APBD ini kita gunakan untuk pembangunan infrastruktur khususnya jalan. Untuk itu saya tetap bertekad untuk program Jamula. Ya. Berikutnya ada program Lamongan Sehat. Yang sebelah kirinya program Perintis. Apa program Perintis ini? Pendidikan yang berkualitas dan gratis. Saya akan terus melanjutkan, ya, kualitas pendidikan di Lamongan semakin baik dan gratis bagi yang tidak mampu. Ya. Terus memberikan beasiswa kepada anak-anak baik program S1 maupun program S2. Walaupun program S2 masih ada syarat-syarat khusus, yakni harus hafal Al-Quran 30 juz ya, kemarin. Tapi sekarang tahun 2024 ini sudah kita turunkan kriterianya yang hafal 15 juz ya. Tapi jangan harap nanti tahun depan tinggal separuh ya. Atau bisa-bisa tahun depannya lagi tinggal juz 30. Tapi tidak, itu sebenarnya yang kita inginkan adalah kita mendorong supaya kesemaraan program tahfidz ini bisa menyebar ke seluruh Kabupaten Lamongan dan bisa memberikan dorongan motivasi. Ke depan mungkin tidak hanya syarat itu, tapi mungkin kita kembangkan asal punya prestasi, misalnya medali emas di kejuaraan-kejuaraan, olimpiade mata pelajaran dan sebagainya, nanti yang juga bisa kita fasilitasi di program Perintis ini melalui baik S1 maupun S2. Program beasiswa ini sudah ada 18.000 yang dari APBD Kabupaten Lamongan. 13.000 ya. 18.000 ya. Siswa mahasiswa yang dibiayai dari beasiswa dari pemerintah Kabupaten Lamongan. Yang berminat silakan ajukan membuka aplikasi di www.lamongan.go.id Perintis ya, nanti akan muncul aplikasi, setelah itu akan disurvei benar enggak ini tidak mampu. Nah, dari program itu kita harapkan untuk terus memberikan kesempatan yang luas kepada anak-anak Lamongan untuk mendapatkan beasiswa. Berikutnya Lamongan Sehat ya, terus kita dirikan rumah sakit, puskesmas, layanan kesehatan kita perbaiki supaya akses kesehatan semakin merata, semakin mudah dan semakin murah. Berikutnya adalah program lumbung pangan Lamongan. Ya, kita terus mempertahankan 40% dari produk domestik regional bruto kita adalah berasal dari sektor pertanian, sektor agribisnis. Di dalamnya ada pertanian itu ada peternakan, ada perikanan dan lain-lain termasuk program perkebunan. Nah, ini terus kita pertahankan melalui hasil panen dan kualitas yang baik. Berikutnya Ramah Cinta untuk program pariwisata yang terus memberikan dorongan bagi pengembangan ekonomi maupun kontribusi kepada APBD. Selanjutnya YSS, Yakin Semua Sejahtera. Kemarin sudah ada 40 ya kepala keluarga perempuan ya. Kepala keluarga perempuan ini yang misalnya suaminya meninggal, tidak punya suami ya, ini kita berikan modal ya. Dan dari 40 itu terus kita bina 40 orang ini, kita bina sampai punya usaha yang sukses ya. Tapi untuk kepala rumah tangga perempuan, kalau perempuan belum menjadi kepala rumah tangga ya tidak mendapatkan program ini, yang lain nanti ya. Kemudian program Lamongan Tangguh ya, Lamongan Tangguh ini untuk kemampuan kita dalam mempersiapkan segala bencana apapun ya. Kemudian UMKM naik kelas ya, kita terus mendorong membina UMKM. Kita punya 200.000 ya UMKM. Para UMKM di Lamongan ini yang terus kita bina, baik distribusi pemasarannya, kemasannya, produknya,
Tadi kita acara juga di Mola, ya, Mall Oleh-oleh Lamongan. Ya, ini sebenarnya adalah satu pusat untuk produk-produk UKM yang sekarang sudah mulai ramai. Ya. Kemarin namanya mall, bukan mall, apa? Produk unggulan Lamongan, materi di dalam berwirausaha, dan terus kita bina, bahkan kita berikan akses modal ya, untuk yang entrepreneur sukses ini. Silakan nanti kalau setiap tahun juga ada kegiatan ini, nanti silakan diikuti dengan ide-ide bisnis yang baru, nanti akan ditemukan dengan para entrepreneur sukses atau praktisi-praktisi yang bisa mempunyai ide-ide segar dalam mengembangkan bisnis atau ide-ide bisnis yang Anda semua miliki. Kemudian Desa Pintar, ya, kita terus mengembangkan aplikasi desa maupun perpustakaan digital di desa maupun literasi yang lain yang kita arahkan ke desa. Berikutnya ada Lamongan Menyala. Ya, Lamongan Menyala ini dalam arti yang benar-benar menyala, ya, menyala. Setelah masyarakat ini kita buat jalannya, kalau kemarin saya turun-turun ini, Pak, jalannya Pak, nah, sekarang sudah beda tuntutannya, Pak, lampunya Pak. Nah, gitu ya. Jadi kita nanti akan memperbanyak ya, PJU atau penerangan jalan umum di seluruh ruas-ruas jalan ini, dan kita kemas dalam program Lamongan Menyala. Kemudian pelayanan publik, ya, kita ini sudah dalam manajemen pelayanan publik kita sudah berstandar internasional. Kemarin kita mendapatkan penghargaan dalam rangka manajemen pemerintahan ini, dan kita kategorinya adalah kategori platinum. Ya, kalau ada silver, gold, kita sudah platinum. Berikutnya, ya, boleh tepuk tangan. Ya. Janganlah berhenti. Lamongan nyantri, ya, di dalamnya ini ada Lamongan membaca, ada Lamongan menghafal. Ya. Kalau Lamongan membaca, ini kita akan memperbaiki perpustakaan desa dan literasi-literasi yang terus kita kembangkan semua, sehingga semua punya literasi yang luas terhadap anak-anak Lamongan. Kemudian Lamongan Hijau ini terkait dengan lingkungan hidup, sehingga seluruh baik industrialisasi maupun keseharian kita semuanya berdasar kepada program Lamongan Hijau. Nah, ini adalah yang saya tawarkan ke depan ketika besok ini saya akan melakukan kampanye, dan program-program itu kita implementasikan dalam 15 program yang kalau semuanya ini kita ringkasannya adalah ekonominya tumbuh, perata pembangunannya, dan harmonis warganya. Nah, ini untuk Kabupaten Lamongan. Saya nanti akan berpasangan dengan sosok milenial, Mas Dirham Akbar Aksara. Ya, kalau saya ini kan kolonial, ya. Ini milenial, ya, yang nanti akan memberikan pemikirannya terhadap peran serta Gen Z dalam pembangunan Lamongan ke depan. Nah, itulah saudara sekalian capaian-capaian. Oh ya, ini kira-kira transformasi apa ke depan. Kita akan melakukan revitalisasi atau aktivasi Stadion Lamongan yang kemarin kita upayakan, dan alhamdulillah stadion ini berkapasitas 15.000 dan nanti akan berstandar FIFA. Ya, boleh tepuk tangan. Dan ada kursinya. Ya. Stadion temenan kira. Kemudian kita akan mengoperasionalkan Ring Road Utara Lamongan yang sudah hampir jadi. Insya Allah kalau sudah ada Ring Road ini sudah aktif, kita tidak perlu ribet lagi dengan 2 rel kereta api yang menghalangi kami. Ya, biasanya akan kita macet karena 2 rel kereta api. Nanti kita tata
Ring Road Utara ini sehingga nanti mobil-mobil besar, ya, truk-truk besar bisa lewat utara, menghindari 2 rel kereta api. Dan saya yakin ini tidak hanya persoalan membagi arus lalu lintas atau mencegah kemacetan, tapi lebih dari itu, Ring Road Utara ini di sebelah utaranya pasti akan ada aktivitas ekonomi, ada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang ini nanti diakibatkan oleh adanya jalan Ring Road. Ya. Kita juga merencanakan untuk punya pasar ikan yang representatif karena ada didukung oleh cost storage yang cukup luas. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa memperbaiki pasar ikan itu atau merelokasi. Yes Dirham akan berkomitmen bahwa ke-15 program itu akan membuat ekonomi tumbuh, merata pembangunannya, dan harmonis warganya. Insya Allah lah, program ini ada juga program kebaruan, ya, sebagai keberlanjutan dari program-program 11 program yang kita kembangkan sebelumnya. Misalnya program Jamula, ya, sekarang kan sudah hampir sebagian besar jalan itu terperbaiki. Tuntutan masyarakat bergeser, ya, misalnya kalau saya turun tadi saya ceritakan biasanya jalannya pak, sekarang kan bergeser jadi lampunya pak, makanya kita mengakomodir permintaan masyarakat itu dan kita kemas dalam program Lamongan Menyala. Insya Allah tidak nanti jalan-jalan itu kita lengkapi dengan lampu penerangan. Apa dukungan apa yang kira-kira program itu menjadi sukses? Ya tentu kita bisa memanage dengan sebaik-baiknya kemampuan finansial kita. Kedua, kita akan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, ya, karena ini banyak hal yang bisa kita dapatkan, tidak hanya selain program yang kita harapkan dari APBD misalnya, kita bisa mencari dana misalnya dengan KPBU, misalnya dengan program pinjaman daerah dan sebagainya. Jadi kita harapkan supaya dana ini tidak menjadi kendala dalam program-program kita. Sementara itu, Profesor Kacumarijan mengatakan, pentingnya peran Gen Z dalam mengembangkan potensi Lamongan. Dengan proyeksi ekonomi yang akan berubah, maka berharap Gen Z diharapkan memiliki mindset entrepreneurship untuk memajukan ekonomi Kabupaten Lamongan. Profesor Kacung menekankan pentingnya melek politik bagi pemilih pemula sebagai wujud peran, serta dalam menentukan pembangunan daerah. Anak muda harus didorong untuk memilih dengan pengetahuan yang baik agar dapat mendapatkan pemimpin yang berkualitas. Lamongan dalam beberapa dekade belakangan sudah mengalami perubahan besar, ya. Jadi Lamongan tidak lagi daerah yang terbelakang, Lamongan menjadi salah satu daerah yang bagus lah di Indonesia. Sehingga dulu kan ada istilah Lamongan itu waktu musim kemarau kayak iso cewek, ya, waktu musim hujan kayak iso dodo, ya, karena banjir di mana-mana dan lain-lain itu. Saya kira sekarang sudah jauh berubah, sektor pertanian juga masih bagus, sudah bagus, begitu juga sektor-sektor jasa yang lain saya kira sudah mulai baik, ya. SDM-nya juga kualitasnya juga semakin bagus, sehingga Lamongan menjadi daerah yang tidak kalah lah dengan daerah-daerah yang lain. Memang tantangan besarnya adalah untuk nilai tambah, ya. Bagaimana nilai tambah sektor pertanian ini kuat. Nah, terutama sekali juga mengajak anak-anak muda untuk menjadi petani, ya. Tetapi kan itu anak muda mau jadi petani kalau sektor pertanian menguntungkan, kan gitu. Jadi saya kira tantangan siapapun nanti yang menjadi bupati adalah menghidupkan sektor pertanian ini menjadi kekuatan pokok, ya, di samping sektor perdagangan, ya. Nah, termasuk pensuplai tenaga kerja, karena Lamongan kan termasuk banyak mengirimkan tenaga kerja, ya, bahkan di Malaysia, di mana-mana gitu. Nah, itu perlu saya kira ada pergeseran bagaimana pengiriman tenaga kerja Lamongan untuk ke luar negeri itu dirubah dari
tenaga kerja kasar menjadi tenaga kerja yang berketerampilan, sehingga nilai tambahnya lebih kuat. Nah, kalau semangatnya kan masih bagus kan, karena anak Lamongan termasuk dikenal dengan semangat merantau yang cukup bagus. Nah, tetapi ke depan saya kira perlu ada pergeseran dari unskilled labor ya ke luar negeri itu menjadi skill labor, sehingga tenaga-tenaga profesional itu akan lahir di sini ya, untuk ke Jepang, Timur Tengah, ke Eropa dan yang lain-lain. Itu termasuk SDM ya, di samping untuk keperluan SDM di Lamongan sendiri. Jadi saya kira tantangan yang misalnya yang lebih mudah tetapi juga challenging dihadapi oleh Lamongan. Di Indonesia itu pemilih pemula dan pemilih muda itu jumlahnya besar sekali. Artinya apa? Karena dari segi jumlah berarti kan menentukan kan, angkanya menentukan. Nah, tetapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana itu tidak hanya sekedar angka, tapi juga terkait dengan kualitas. Yaitu angka itu ditransformasi menjadi pilihan-pilihan yang baik. Jadi anak-anak muda itu tahu persis siapa yang dipilih dan kemudian memilih yang terbaik. Ya, itu akan lebih bagus sekali, sehingga bukan hanya sekedar jumlah. Kalau jumlahnya itu tidak ditransformasi ke dalam kualitas, kan kurang maknanya. Tapi kalau jumlah tadi, kuantitas tadi itu ditransformasi ke dalam sesuatu yang lebih berkualitas, misalnya karena pengetahuannya bagus, ya, karena pilihan yang tepat, maka anak muda dengan jumlah yang besar itu menjadi lebih bermakna. Termasuk figur dari beberapa tokoh sendiri itu menjadi sebuah pilihan sendiri. Ya iya kan, kalau dengan punya pengetahuan yang baik, maka dia akan memilih yang terbaik juga kan. Itu sangat penting, karena sekali lagi pengetahuan itu bagaimanapun juga kan sedikit banyak akan mempengaruhi pilihan-pilihannya.